Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya setelah dihitung 100 berapa? 100 berapa? Serius sama bandingannya gitu. serius saat dibutuhkan dan Nah, bercanda pas Ini ternyata halal, ternyata ini haram gitu. jadi lebih paham juga ya. Iya. Kalau disuruh jadi penceramah, tema pertama yang kalian pilih apa? Itu jadi yang pertama dihisap di akhirat. Paling pertama mau nyampain itu dulu sih. Terkadang kan ada orang yang berhijab tapi jarang sholat. Halo Sobat Robbani semuanya. Kembali lagi di program podcast Lensa Robbani Inspirasi Juara. Tempat kita ngobrol seru bareng siswa-siswa berprestasi yang bukan cuma cerdas tapi juga punya semangat dan nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Dinda Maritza Afdalia atau dipanggil Dinda dari 8 Ahwat A SMP IT Robbani Banjarbaru. Nah, hari ini spesial banget nih. Kita kedatangan 3 juara cerdas cermat pendidikan agama Islam tingkat provinsi. Wah, luar biasa banget ya. Yuk kita sambut Naya, Syakila, dan Kanza. Yuk kita beri tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini. Halo adik-adik dari SDIT Robbani Banjarbaru. Halo. Ya, perkenalkan diri kalian dulu dong. Silahkan dari siapa dulu nih, boleh? Perkenalkan, nama saya Syakila Naya Azahra, biasa dipanggil Naya, dari kelas 6D SD Robbani Banjarbaru. Perkenalkan, nama saya Sakila Rizky Andita, biasa dipanggil Sakila, dari kelas 6C SDIT Robbani Banjarbaru. Perkenalkan, nama saya Kanza Latisa Erza Putri, biasanya dipanggil Kanza, dari kelas 6C SD Teropani Banjarbaru. Kak Dina pengen tahu nih. Oke, latihannya kayak gimana sih? Apakah banyak hafalan, diskusi, atau latihan soal? Latihannya kebanyakan di latihan soal. Jadi dipanggil ke Waka, terus disuruh ngerjain latihan soal isian gitu. Itu sambil dijelasin, jadi nanti kami jawab soal dulu, kemudian setelah itu dijawab bareng-bareng sama ustazah sambil dijelasin. Oh, berarti sambil review-review gitu ya? Iya. Biasanya kalian seminggu berapa kali tuh latihannya? Nggak tentu sih kalau misalnya itu ya 2-3 kali gitu Iya. yang bisa jadi. Seminggu nggak sih? Menyesuaikan juga berarti ya? Menyesuaikan. Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen nyerah waktu latihan? Dan apa yang bikin kalian tetap semangat? Kalau dari kami sih, kami tuh nggak menyerah tapi lebih kurang semangat gitu. Apa itu yang bikin kurang semangat? Soalnya banyak Hmm. latihannya. Oh, kira-kira dalam sehari tuh kalian ngerjain berapa soal jadi banyak? Kalau itu Ada 2 kertas. total semuanya setelah dihitung 200. 100 berapa? 200 berapa? Oh, 100 dalam satu hari? Iya. Masya Allah. Menurut kalian nih, siapa sosok yang paling berpengaruh selama persiapan lomba? Ustadz Ustazah. Saja. Kalau boleh jujur nih, siapa di antara kalian yang paling asyik atau paling lucu pas latihan? Pas lomba berlangsung, apa nih momen yang paling bikin kalian deg-degan? Waktu diumumin aja sih, kan itu kan kami jawab soal, kemudian kami dikumpulkan sama jurinya, lalu kami diberi waktu istirahat, ya kurang lebih 15 menitan gitu, kemudian dikumpulkan lagi, diumumin siapa yang masuk ke semifinal. Jadi itu yang bikin deg-degannya. Paling deg-degannya banget kayak gitu habis setelah lombanya atau pas udah mau pengumuman? Pas pengumumannya kan Jadi waktu ranking itu 1 siapa, ranking 2. iya, jadi waktu itu Ternyata ada rank nggak ada nama ranking. Iya, Robbani. dari 1 sampai 5 tuh nggak Nggak ada ada nama Robbani. Robbani. Jadi kami udah deg-degan dah. nggak ada. Oh ya gitu. Ternyata Habis masih itu ada. Nomor 6-nya Masih dapet ada. lah. Alhamdulillah berarti ya. Kalau semisal kalian kasih nilai buat tim kalian sendiri
Dari 1 sampai 10, berapa dan kenapa alasannya? 10. Timnya asik, hebat juga, bisa kompak. Oh iya. Jadi seru sama nggak sama juga serius, nggak serius-serius banget tapi juga nggak terlalu terlalu jadi ya Oh, jadi serius sama bandingannya gitu. serius saat dibutuhkan Nah, dan bercanda pas dibutuhkan. Iya. berarti bercanda dan serius ada waktunya juga iya. ya. Iya. Heeh. Dari semua materi lomba PAI, bagian mana sih yang paling berkesan dan bikin kalian lebih paham tentang Islam? Saat kami belajar soal tuh kami sambil pas so kami kan koreksi bareng ustazah. Di Mm-mm. situ kami tuh bisa review kembali dan di situ kami kayak lebih ini lagi. Ngerti. Materinya Ah. tentu banyak jadi bisa membantu di segala hal bisa jadi gitu. Boleh dong diceritain dari kalian masing-masing materi apa tuh yang bikin kalian kayak, oh ternyata jawabannya ini ya, oh ternyata sejarahnya tuh gini ya. Akidah sih sebenarnya saya fikir sama akidah tuh sebenarnya agak kurang paham gitu. Jadi paham. saat kami kerjain soal, pas tahu jawabannya tuh saya, oh ini jawabannya, nanti belajar lagi deh. Nah, menurut kalian kenapa sih penting banget belajar agama di usia muda? Supaya mengetahui ajaran-ajaran agama Islam sejak dini, habis itu bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dari kecil dan bisa terbiasa nanti saat dewasa. Ya sama sih, karena kan nanti kita membutuhkan itu kan nanti di masa depan. Jadi mending belajar saat dini supaya bisa diamalkan dari kecil dan supaya terbiasa nanti pas udah besar. Kalau di sekolah belajar tentang makanan halal dan haram gitu. Misalkan mau keluar kota yang Islam itu minoritas gitu. Jadi tinggal ini ternyata halal, ternyata ini haram gitu. Jadi lebih paham juga ya. Iya. Kita udah masuk nih ke segmen 4, yaitu segmen terakhir. Kita fun talk and game saja ya. Nih. Di sini kita main cepat, jawab dalam 1 detik aja. Siap? Bisa. Insyaallah. Salat wajib ada berapa? 5. Salat Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Bulan puasa umat Islam? Ramadan. Makanan terenak setelah lomba? Ricis. Pada suka ricis semua nih kayaknya ya. Iya. Suka banget. Kalau disuruh jadi penceramah, tema pertama yang kalian pilih apa? Siapa? Nairul. Sholat 5 waktu. Alasannya kenapa tuh? Salat 5 waktu. Karena sholat itu tiang agama dan itu jadi yang pertama dihisap di akhirat. Dunia dan akhirat. Tentang Kenapa? dunia dan akhirat. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Karena lebih kayak membahas apa yang perlu dilakukan di dunia agar bisa ke akhirat dengan damai. Kalau saya menyayangi kedua orang tua. Kenapa tuh alasannya? Karena yang jelas ibu kita yang melahirkan kita, lalu kalau ayah itu menyayangi kita juga dan orang tua juga menyayangi kita semuanya. Ya jadi saya paling pertama mau nyampain itu dulu sih. Dari tema-tema ceramah kalian ini kira-kira terinspirasi dari faktor-faktor lingkungan atau emang dari diri kalian sendiri? Emang dari diri sendiri sih kalau Dua-duanya. Dua-duanya dari diri sih. Kira-kira kalau dari faktor lingkungan, boleh dong sebutin? karena orang tua kadang-kadang di lingkungan tuh kalau misalnya Di orang lain gitu ya? iya kalau misalnya terkadang saya lihat ada beberapa orang tua yang biasanya berani membentak orang tuanya, memarahi ya sampai dipukul bisa juga. Jadi saya pengen mereka buat menghormati, menyayangi dan kayak gitu buat orang tuanya supaya untuk dunia juga dan juga buat akhirat tentunya. Iya, tentunya doa-doa dari orang tua juga penting kan Iya. ya? Kalau dari faktor lingkungan, terkadang kan ada orang yang berhijab tapi jarang sholat.
gitu. Oh iya bener. Yang nggak berhijab tapi taat sholat gitu. Jangan lupa jadi cerdas itu penting. Tapi jadi baik itu juga lebih utama. Sekian dari podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.